Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya mengingatkan kembali terhadap teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini, malam hari ini, saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika malam hari ini saya mengarah terhadap manusia tersebut? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti secara acak akan menggambarkan suatu kondisi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, yang dimana kemunculan kartu ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu merupakan kekacauan. Yang dimana satu energi tersebut tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu harus mencari seseorang agar bisa memberikan suatu ketenangan. Nine of Swords terdiri dari 9 pedang, yang dimana seakan-akan 9 pedang tersebut mengarah terhadap satu energi tersebut,
bukan memberikan suatu kebahagiaan tetapi keberantakan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kartu yang saya pegang ini membuktikan bahwasannya pihak lain sedang menghadapi satu permasalahan, yang dimana permasalahan tersebut akibat dari yang diciptakan, tetapi tidak terima masalah itu timbul ke permukaan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi membuktikan sepertinya diri kamu sedang berusaha untuk menciptakan suatu perubahan. Tetapi perubahan yang kamu ciptakan itu seakan-akan kamu merasa ketakutan. Kamu merasa seperti khawatir. Kamu merasa seperti ragu. Ada apa dengan diri kamu? Kalau memang diri kamu sedang berusaha untuk menciptakan suatu perubahan, setidaknya pemikiran kamu itu kamu buang yang bersifat overthinking. Walaupun terkadang pemikiran kamu itu masih mengingat bagaimana kondisi di masa lalu. Saya mengakui memang kondisi di masa lalu kamu itu membuat diri kamu seakan-akan menerima suatu pemikiran yang stres. Tetapi jangan karena kondisi di masa lalu kamu membuat pemikiran kamu stres, kamu tidak bisa bangkit. Jangan karena pemikiran kamu masih mengingat kondisi di masa lalu kamu hanya bisa merenungi. Saya mengakui kehidupan di masa lalu kamu itu benar-benar membuat diri kamu merasa dikecewakan. Tetapi di balik dari munculnya 9 pedang ini, ada satu pedang yang akan membuat diri kamu, mengarahkan diri kamu di dalam perubahan. Nine of Swords, wah geng. Lupakan kondisi di masa lalu kamu, walaupun diri kamu masih merasa takut dan gelisah untuk melupakan tersebut. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang tadi, kartu ini membuktikan manusia tersebut lagi ada yang dia pikirkan. Ada yang sedang dia prioritaskan untuk saat ini, di mana apa yang dia pikirkan tersebut membuat diri dia seperti orang yang benar-benar berada di dalam fase terburuk atau keterpurukan. Seakan-akan manusia ini menerima satu permasalahan, tetapi permasalahan ini tidak sanggup dia selesaikan.
tidak sanggup dia selesaikan, justru dia tidak mampu untuk mengendalikan emosi yang dia miliki. Sepertinya kalau saya mencoba untuk menarik energi pihak ketiga dengan manusia tersebut, kartu ini seakan-akan menggambarkan hubungan itu tidak lagi harmonis, lagi ribut, lagi bertengkar, atau ada sesuatu hal yang tiba-tiba muncul ke permukaan dan salah satu pihak sedang berkomunikasi untuk memberikan satu komunikasi, tetapi komunikasi tersebut menyudutkan manusia itu. Atau bisa saja manusia ini dalam kondisi keuangan yang lagi terpuruk dan pekerjaan yang lagi bermasalah. Ini yang saya lihat, Wak Geng, di malam hari ini terhadap kondisi pergerakan energi yang dia miliki. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Wands, di mana kemunculan kartu Five of Wands ini terdiri dari 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat yang dari 5 tongkat tersebut, seakan-akan kartu kedua ini memberikan suatu gambaran manusia ini sudah putus asa. Satu permasalahan sedang diprioritaskan, tetapi membuat manusia ini seakan-akan sudah putus asa. Seakan-akan apa yang dia prioritaskan itu selalu menimbulkan berbagai konflik. Konflik secara batin, konflik secara pemikiran, konflik secara perasaan. Dan manusia ini sedang berusaha untuk menahan emosional dia agar diri dia tidak bisa merasa dipojokkan. Ini manusia sedang berusaha menahan emosi dia. Five of Wands, suatu hambatan terhadap apa yang sedang dia jalankan. Suatu pola pemikiran yang dimana pola pemikiran dia tidak sejalan dengan apa yang dia prioritaskan untuk saat ini. Dua kartu yang saya pegang ini seakan-akan manusia itu lagi bertengkar. Ada pertengkaran secara fisik dan ada pertengkaran secara keuangan dan ada pertengkaran secara batin. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Five of Swords, yang dimana kemunculan kartu Five of Swords ini terdiri dari 5 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kelima pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi seakan-akan membuktikan manusia ini tidak disukai oleh berbagai pihak. Seakan-akan manusia ini seperti orang yang dianggap aneh dan tidak diperdulikan. Apapun yang dia lakukan dan apapun yang sedang dia rencanakan, sepertinya tidak sesuai dengan harapan dia. Kata pedang yang saya tarik dan kata pedang yang saya kategorikan, beberapa energi yang berada di ruang circle dia tidak menyukai manusia ini. Karena bisa saja pihak lain atau beberapa energi tidak suka terhadap ini orang karena ini orang sudah memberikan dampak kerugian.
dampak kerugian. Dan saya rasa keluarnya kartu Five of Swords ini seakan-akan manusia tersebut merasa hubungan yang dia bina ketika diri dia meninggalkan diri kamu tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Yang dimana hubungan itu membuat pemikiran dia stres. Seperti orang yang lagi mencurigai pihak ketiganya, yang dimana pihak ketiganya ada kebusukan yang disimpan. Ini dia wakil. Mencoba untuk menciptakan suatu perubahan ketika meninggalkan diri kamu, tetapi perubahan yang dia ciptakan lagi-lagi membuat diri dia kacau. Five of Swords. Seperti orang yang dihina, seperti orang yang tidak diperdulikan, dan seperti orang yang sama sekali tidak dianggap, di mana sudah memperjuangkan dan sudah mengorbankan kebahagiaan di masa lalu demi rasa kebebasan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Queen of Cups ini secara tidak langsung manusia ini membutuhkan seseorang yang bisa memberikan kasih sayang yang benar-benar tulus. Manusia ini baru menyadari, manusia ini baru menyesali bahwasannya diri dia membutuhkan diri kamu agar diri kamu bisa kembali terhadap diri dia. Tetapi apa yang dia pikirkan ketika diri dia mengharapkan diri kamu kembali membuat diri dia merasa emosi. Kenapa emosi? Karena kondisi diri dia sedang bersama dengan pihak ketiga. Seakan-akan pihak ketiga membuat manusia ini marah. Ini manusia lagi marah, emosi, temperamen, sensitif. Ini dia wakil. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Swords. Di mana kemunculan kartu Queen of Swords ini seperti seseorang yang memegang satu pedang, di mana pedang yang dipegang tersebut menginginkan suatu kebebasan, menginginkan suatu kenyamanan, dan menginginkan suatu ketenangan. Manusia ini ingin bebas, manusia ini ingin pergi, manusia ini ingin meninggalkan kondisi yang dia ciptakan. Queen of Swords, seseorang sudah mengendalikan, di mana ketika seseorang mengendalikan manusia ini merasa seperti marah, menyesal, dan seseorang yang mengendalikan diri dia sedang ribut sama dia dan membuat pemikiran dia kacau. Queen of Swords, orang yang bersama dengan diri dia, saya kategorikan seseorang yang begitu sangat jahat. Orang yang bersama dengan diri dia, seseorang yang pandai memutarbalikkan suatu perkataan. Orang yang bersama dengan diri dia pintar untuk memanipulasi keadaan, dan orang yang bersama dengan diri dia saya kategorikan orang yang berbahaya. Tetapi manusia ini baru saat ini menyadari
Dia hanya dimanfaatkan dan diri dia selalu dipermalukan oleh orang yang bersama dengan diri dia. Seperti orang yang mengharuskan memberikan suatu kesempurnaan, tetapi ketika memberikan suatu kesempurnaan, ya ditinggalkan, dicuekkan. Ini dia Wak Geng. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Lovers, di mana kemunculan kartu The Lovers ini kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Lovers yang seakan-akan membuktikan hubungan perselingkuhan itu tidak lagi harmonis dan sedang ribut. The Lovers membuktikan orang yang mengendalikan diri dia sedang berkhianat dan orang yang mengendalikan diri dia sedang menimbulkan satu permasalahan. The Lovers, perselingkuhan di atas perselingkuhan sedang terjadi. Ini dia Wak Geng. Berarti keenam kartu yang saya pegang tadi, yang saya ambil secara acak, memberikan suatu kesimpulan terhadap kondisi energi manusia tersebut untuk malam hari ini. Dia dengan pihak ketiganya lagi bertengkar akibat satu permasalahan yang dimana permasalahan itu kemanipulatifan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.